Terus perkenalkan, sebelumnya nama aku Ade Urban Ramadana dari Departemen Teknik Mesin Industri angkatan 21 dengan NRP 2039211008. Lanjut, apa sih itu AKU? Ayo, ada yang udah tahu belum? Kalau belum, sini aku jelasin. AKU adalah ambisi, kenyataan, usaha. Untuk ambisi sendiri adalah keinginan yang besar untuk menjadi sesuatu atau melakukan sesuatu. Misal kalian berkeinginan untuk apa, dan keinginan itu sangat ingin sekali, itu yang dinamakan ambisi. Untuk selanjutnya yaitu kenyataan atau hal-hal yang nyata atau hal-hal yang ada, di mana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai ambisi, baik menjadi pendukung maupun penghambat. Nah, itu kenyataan. Untuk selanjutnya yaitu usaha. Usaha sendiri apa ya? Kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau beban untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, maupun perbuatan untuk mencapai sesuatu. Itu usaha. Untuk selanjutnya, next. Apa sih itu SRK? Ada yang tahu belum? Kalau belum, lanjut. SRK adalah sasaran, resiko, dan konsekuensi. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Tujuan di sini atau biasanya yang dikritik atau dimarahi dan sebagainya. Sasaran biasanya diwujudkan secara konkret dan memiliki periode waktu yang spesifik. Untuk selanjutnya yaitu resiko atau akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Resiko ini berbentuk suatu prediksi atau sesuatu yang belum pasti terjadi disebabkan penggabungan dari konsekuensi dan peluangnya. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Untuk konsekuensi sendiri yaitu akibat dari suatu perbuatan atau pendirian atau sebagainya, atau lebih sering disebut juga dengan konsekuensi, dengan hasil yang didapatkan sebagai bentuk aksi reaksi yang dilakukan. Aksi reaksi di sini itu kayak apa ya, perbuatan, pendirian, dan sebagainya. Hasilnya itu disebut konsekuensi. Lanjut, ini ambisi saya. Ambisi saya dalam 4 tahun berkuliah yaitu pertama, lulus dengan cepat dan IPK yang memuaskan lebih dari 3,5. Itu yang pertama. Yang kedua, mempererat persaudaraan antara mahasiswa seangkatan maupun kakak tingkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadi mahasiswa aktif, berorganisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Yang keempat, menjadi mawapres atau mahasiswa berprestasi. Sebenarnya. Lanjut, untuk sasaran. Ini sasaran saya, yaitu yang pertama menjadi salah satu pemandu dalam LKMM. Yang kedua, lolos ke organisasi tingkat fakultas. Yang ketiga, memahami semua materi 1 minggu sebelum UTS maupun UAS. Yang keempat, approval suatu perusahaan pertambangan. Yang kelima, menjuarai berbagai macam lomba di tingkat universitas. Untuk sasaran saya. Untuk analisis kenyataan. Nah,
Ini dari prinsip SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Untuk strength sendiri, saya seorang yang selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sebelum bersenang ria. Dan saya pernah menjadi wakil dari SMA untuk mengikuti lomba akademik yaitu OSN. Untuk kelemahannya atau weakness, saya belum pernah satu kali pun ikut organisasi maupun kepanitiaan dan kurangnya pengalaman dalam proses sosialisasi. Untuk opportunity atau kesempatan atau peluang, banyak kegiatan yang diadakan oleh fakultas maupun departemen untuk menunjang ilmu berorganisasi. Untuk trip, banyak juga maba maupun cutting yang lebih berpengalaman dari saya. Untuk analisis kenyataan dari saya. Selanjutnya, usaha untuk mencapai tujuan. Ini usaha-usaha saya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, memberanikan diri untuk lebih dekat dengan teman, kakak tingkat, dosen, staf, serta karyawan yang ada di kampus. Yang kedua, berusaha untuk menumbuhkan nilai kepercayaan diri untuk mengemukakan pendapat atau menyangkal suatu pertanyaan. Di sini bukan pertanyaan ya kawan, di situ pernyataan maksudnya. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh dengan menerapkan prinsip memahami bukannya menghafal. Jadi kita menerapkan prinsip memahami bukannya menghafal. Misal kalau kita lupa, jadi kita paham, tidak menghafal. Yang keempat, mengikuti organisasi maupun kepanitiaan, baik itu skala kecil maupun besar. Untuk yang kelima, menguasai skill di berbagai bidang, terutamanya di prodi saya sendiri, yaitu teknik mesin industri. Next, analisis risiko. Wah, ini nih, waktu difokuskan pada kegiatan belajar. Jadi waktu berkumpul dengan keluarga berkurang, waktu luang untuk bermain berkurang, dan kesulitan dalam mengatur waktu luang dan waktu tidur. Kesehatan yang tidak stabil dan waktu untuk berorganisasi berkurang juga. Untuk analisis resiko seperti itu. Untuk antisipasi terhadap resiko, menurut saya tidur yang cukup dan anggaplah masalah itu hanya angin yang menimpa kita. Jika terkena hanya lewat saja, dan sedemikian rupa berusaha untuk mengimbangi antara kesehatan akademik maupun organisasi. Lanjut, untuk konsekuensi, jika berhasil akan menjadi kebanggaan bagi diri saya dan orang tua saya, dan menjadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang, mewujudkan tujuan mahasiswa untuk ikut serta dalam masyarakat dan menambah jaringan atau teman dari kampus lain. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.